Oke guys, jadi yang pertama kalian buka file folder kalian, lalu kalian tambahkan folder baru, kemudian kalian beri nama Laravel API atau sesuai dengan project kalian. Next, setelah folder dibuat, kita buka CMD. Kita masukkan kode Composer Create Project Laravel 10. Jadi di sini kita membuat pakai Laravel 10 ya. Nah, lalu di sini aku bikin filenya namanya lbs app. Lalu kita tunggu sampai installingnya selesai. Nunggunya emang agak lama gitu. Nah, ini lagi proses installingnya. Sebenarnya bebas pakai Laravel versi apa aja, tapi di sini aku pakai Laravel yang versi 10 ya. Sesuai sama habits kalian pakai apa. Ini emang proses installnya agak lama gitu, bisa kalian skip aja. Jadi Laravel itu adalah salah satu framework yang bisa kalian pakai karena framework ini tuh sangat berguna gitu. Karena emang tren zaman sekarang tuh pakai frameworknya Laravel. Oke, next kita bakal nyalain exam biar codingan kita itu bisa berjalan. Nah, aku lihat tutorialnya Laravel 10 Angular ya. Jadi Laravel tuh bisa pakai Figma, bisa pakai Angular, bisa pakai Bootstrap. Tapi di sini aku pakainya Angular. Next, di sini kita bikin database ya, guys. Ini kayaknya adminnya ngebug ya guys. Jadi di sini aku sempet diam dulu karena bingung mau ngapain. Nah, next kita buka PHP My Admin dengan mengklik MySQL di start, lalu kita klik admin. Nah, di bagian sini kita bikin database. Nah, jadi kita bakal bikin migration di terminal. Kalian ikutin kode yang aku masukin aja ya. Di sini aku pakai aplikasi VS Code, tapi kalian bisa pakai aplikasi apa aja seperti Cursor. Tapi di sini aku lebih enak pakai VS Code. Nah, kalian klik run and terminal.
Nah, di bagian env-nya kita sama ini namanya, nama database kita apa. Oh iya, by the way, ini tuh aku lagi bikin aplikasi data siswa gitu, atau buat registration siswa. Nah, ini kita samain aja. Database aku kan tadi namanya LBS. Nah, kalian samain aja sama nama database kalian. Lalu aku masukin kode terminal, yaitu PHP Artisan Make Migration Create Student Stable. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah nggak error ya. Artinya itu sudah berjalan. Lalu aku masukin kode itu, guys. Migration Create Student Stable. Lalu aku bikin lagi. Nah, sekarang kita buka di migration. Kita tambahin codingan itu. Buat nambahin apa aja yang perlu diisi sama si siswa itu. Jadi ada name, date itu tanggal ya. Nah, ada name, address, phone. Selanjutnya kita ke migrations, kita buka codingan yang create student stable PHP. Nah, kita di sini bakal nambahin codingan ya. Masukin aja kode yang aku masukin. Kodenya tuh hampir sama kayak tadi. Lalu jangan lupa kita save. Kalau misalnya nggak di save, nanti nggak bakal ke proses gitu codingan kalian, nanti nggak keren gitu. Lalu di sini kita PHP Artisan Migrate, apakah kode yang tadi kita jalankan itu masuk ke database atau enggak? Nah, kalau misalnya udah down semua, kalian berarti udah berhasil migrationsnya. Nah, kalian cek di database apakah kode-kode yang kalian tambahkan itu udah terstruktur atau belum di database-nya. Nah, kalau udah kayak gitu berarti udah masuk ya, guys. Lalu kita bakal bikin controller student controller. Maaf ya, di sini aku nge-recordnya sambil denger lagu, jadi ada suara lagunya. Nah, ini kodenya. PHP Artisan Make Controller Student Controller. Nanti kodenya kalian masukin aja di terminal ya, kayak tadi. Nah, kalau misalnya merah kayak gini berarti error. Nah error kan merah. Di sini kalau misalnya aku error, aku memanfaatkan AI ya, teman-teman. AI yang aku pakai tuh bisa ChatGPT atau DeepSeek. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih spesifik gitu, apa aja yang errornya, kalian bisa buka DeepSeek aja ya. Nah, ini berarti si controller yang kita bikin tadi tuh udah masuk, kode yang kita masukin di terminal tadi udah tertambah di controllernya, itu student controller PHP.
Next, nah di bagian sini tuh kita bakal nambah-nambahin kode. Oh iya, di sini juga aku mau bikin model yang namanya model student. Di terminal ya teman-teman bikinnya kayak tadi. Soalnya kalau misalnya kalian bikin manual nggak pakai terminal itu bakal lama banget, dan juga kalau misalnya kita bikin manual tuh nggak otomatis ada mentahan codingannya gitu. Jadi kita memerlukan terminal ya. Nah, kalian tambahin aja kode yang aku tambahin. Kayak ini tuh protected semua, name, address, phone. Jadi hampir sama kayak codingan yang tadi, cuman ditambahin protected table. Nah, dimasukinya di bawah class student controller, extend controller ya. Jadi si komentar atau yang teksnya warna hijau ini kalian hapus ya. Lalu kalian tambahkan. Nah, ini aku tambahinnya di models atau student PHP. Kalian cek juga di database-nya apakah datanya sudah terupdate atau belum. Next, kita tambahkan kode di roots. Jadi apa sih gunanya roots? Roots itu untuk menyimpan kode yang tadi kita tambahkan. Jadi kita tuh wajib menambahkan roots, kalau enggak codingan yang kalian bikin itu nggak bakal berjalan. Jadi harus kita tambahin roots ya. Nambahinnya buka roots, lalu buka file API PHP. Nah, yang bagian komentar-komentar gitu tuh kalian hapus aja. Jadi isi pakai codingan yang aku masukin. Nah, kita tambahin roots nih. Tadi nama controllernya apa? Jadi sesuaikan sama nama controller kalian. Jadi root, API, research, student controller, class. Lalu bagian use-nya pasti kita tambahin juga dong. Yaitu itu use app http controllers API student controller. Jangan lupa di belakangnya tambahin titik koma ya. Soalnya kalau misalnya nggak kalian tambahin titik koma itu bakal pusing banget ya nyari errornya. Hal sekecil itu aja bakal jadi error. Nah, di bagian use-nya itu sesuaikan dengan nama controller kalian. Karena tadi kan aku namanya student controller ya, berarti ditambahin di use-nya itu student controller juga. Kalau misalnya, silahkan kalian coba kalau misalnya namanya tuh employee controller, itu pasti bakalan error karena namanya tuh nggak sesuai dengan file controller yang tadi. Next, kita bakal tambahin kode nih guys di bagian student controller PHP. Nah, yang bagian komen-komentar itu atau teks-teks yang warna hijau itu bakal kita edit ya, jadi ke kode-kode gitu. Jadi kita tambahkan use app models.
employee. Nah, jangan lupa tadi kan namanya employee ya. Sekarang aku berubah jadi students. Kenapa? Karena file aku tuh tadi namanya students, bukan employee. Kalau misalnya namanya nggak diganti, itu nggak bakalan bisa ya, atau bakalan error gitu. Jadi buat tutorialnya sendiri itu, aku lihat modul ya, yaitu dari Tutus Funny, Laravel 10 Angular. Nah, kita tambahin codingan di bawah kelas student controller. Nanti di bawahnya kita tambahkan juga ya codingan yang di bawah public function index. Pokoknya yang komen-komentar itu kita ganti ke codingan kita ya teman-teman. Sebenarnya di tutorial aku ini banyak gitu yang error, tapi aku skip karena nggak mungkin gitu kalau misalnya aku masukin di video, pasti bakal kelamaan banget. Jadi aku ikutin tutorial dari Tutus Funny. Jadi itu tuh ada tutorial YouTube-nya dan juga ada linknya. Nanti kalau perlu aku masukin di deskripsi ya guys, buat tutorial yang dari linknya itu. Tapi itu nggak terlalu nggak terlalu lengkap gitu tutorialnya. Lebih lengkap yang di video. Jadi kalian harus sabar gitu nonton videonya, karena durasi videonya aja 1 jam teman-teman. Lalu kita tambahin ya kode di public function store-nya. Di situ kita tambahkan return gitu. Oh, jadi komentarnya tuh sampai bawah kan. Nah, yang komen-komen itu tuh kita wajib ubah ya ke codingan kita. Nah, di video itu kan udah jelas ya, aku ngehapus komen-komentar atau teks hijaunya itu. Aku bakal isi sama codingan itu. Lalu kita isi lagi yang di bawah public function show. Ini juga kita isi. Kalau mau cepet ikutin cara aku yang tadi ya guys. Kalian buka link itu. Nanti kita bakalan tes ya di bagian Postman-nya. Itu tuh kodenya berjalan atau enggak. Kalau aku sendiri itu tuh banyak banget yang error ya pas diuji coba di aplikasi Postman.
Nah, kalau misalnya udah kalian update semua codingannya, jangan lupa di save all. Setelah di save, kita ke terminal. Kita jalankan kode PHP Artisan route list. Apakah list-list yang tadi itu berhasil ditambahkan atau enggak di dalam terminal itu? Jadi kita jalankan kodenya itu ya guys di terminal. Lalu kalian enter. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu berarti codingannya tuh udah berhasil ditambahkan, seperti put, method put, get, delete. Jadi metode-metode yang tadi tuh aku bakal uji di aplikasi Postman. Gimana sih caranya pakai aplikasi Postman? Kalian ikutin aja videonya ya. Jadi di tutorial itu kan kita ngedownload extends, tapi aku nggak ngedownload extensnya ya. Next, kalian open aplikasi Postman. Kalau kalian nggak punya aplikasinya, kalian install dulu aja di www Postman. Nah, tinggal kalian masukin aja nih. Jadi kalian harus ngeaktifkan PHP Artisan Serve-nya. Nah, lalu linknya itu kalian copy, lalu metodenya kalian ganti dengan aplikasi yang dengan metode yang kalian pengen uji di Postman. Nah, karena di sini tuh di browser aku tuh belum ngebuka link Laravelnya, jadi aku PHP Artisan Serve-nya, lalu yang HTTP ininya kalian copy, lalu kalian masukkan ke dalam Postman. Nah, seperti ini guys tampilannya Laravel 10. URL-nya kalian tambahkan. Awalnya tuh kita tambahkan create new collection atau kita bikin collection baru, lalu blank collection. Nah, yang ini ya teman-teman, aku beri nama LBS, lalu kalian add request. Nah, sebenarnya di mana aja bisa, cuman karena di sini tuh banyak project aku, jadi biar nggak ketumpuk aku bikin collection baru. Nah, metodenya yaitu get. Oh, ternyata post guys. Lalu kita tambahkan di belakangnya API student. Nah, di bodinya itu
Kita pilih yang raw ya. Nah, raw. Kita isi kode. Udah seperti itu ya. Nah kan itu merah ya, artinya ada kode yang kurang atau ada yang salah gitu cara pemasukan kodenya. Jadi di situ aku tambahkan name-nya siapa, address-nya itu negaranya, phone-nya itu nomor ponsel itu nomornya kalian asal aja, nggak harus sesuai sama nomor kalian. Buat nama juga namanya bebas, pakai nama apa aja, tapi di situ aku pakai nama aku. Lalu kita run deh. Nah itu tuh udah 200 oke, udah hijau gitu, udah error, tapi nggak ada kode yang kita tambahin. Itu artinya apa? Artinya ada yang error, ada yang salah, ada yang kurang. Yang salah sih nggak ada, tapi ada yang kurang. Nah kan harusnya hasilnya tuh kayak gini ya, tapi aku nggak kayak gitu. Nah itu aku perbaiki errornya. Aku pakai AI, atau kalian cek sendiri aja codingan kalian apakah ada yang kurang kayak aku atau enggak. Selagi ada AI, kenapa enggak? Next, kita buat method. Itu juga masih sama metodenya, pakai method post, tapi ada yang beda nih guys. Nah kayak gitu tuh hasilnya. Nah kalian cek di database kalian apakah sudah tertambah atau belum di bagian studentsnya. Jadi nah kalau misalnya kayak gini berarti udah berhasil ya, udah codingan kalian dengan database kalian itu artinya sudah terhubung. Tadi kan kita udah bikin method post ya. Nah kayak gitu.
Next kita ganti metodenya pakai get, terus kita nggak pakai body, jadi noun, pilih aja noun, lalu kita send. Nah kalau misalnya udah kayak gitu artinya sudah berhasil ya, ada ID, ada name, ada address, ada tanggal kalian masukinnya. Next kita ganti metodenya jadi get, lalu di URL-nya kita tambahin angka 1. Jadi kita body dan kita crawl lalu tambahkan angka 1 di belakangnya. Nah, itu berarti sudah berhasil terupdate ya teman-teman. Nah, di tutorial itu tuh codingannya nggak bisa, tapi aku sendiri bisa. Kenapa? Karena codingan aku tuh udah dibenerin dari awalnya gitu teman-teman. Nah, kan di si tutorial itu Tutus Fun itu dia nambahkan return, tapi aku udah nambahin ya. Jadi udah berhasil. Jadi ada ID 1. Nah, gitu. Jadi tadi tuh kan nggak ada tulisan ID satunya ya, tapi tadi ada. Kalau udah kayak gitu artinya udah berhasil ya di Postman-nya. Selanjutnya metodenya kita ganti jadi put. Put itu fungsinya apa sih kak? Jadi put itu buat mengupdate data kalian. Jadi sebelum bikin aplikasinya itu aku uji cobanya di Postman. Soalnya kalau misalnya kalian langsung gitu uji cobanya di browser, karena bakal pusing banget sih benerin error-errornya. Jadi saran aku lebih baik kalian uji coba dulu aja di Postman. Nah, kita ubah yang tadi kayak namanya siapa, addressnya atau negerinya tuh dari mana, lalu nomor HP-nya juga kita rubah. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu berarti sudah terupdate ya teman-teman. Kalau misalnya codingannya sudah terubah. Next, kayaknya kita bakal menjalankan delete. Delete itu apa? Itu fungsinya untuk menghapus data ya. Nah, bener kan delete? Metodenya kita ganti menjadi delete di Postman, lalu save and send. Kita coba ya, send. Nah, kan kalau di codingan Tutus Funi itu nggak ada infonya ya, tapi di sini tuh aku nambahin kode bahwa fitur delete-nya itu udah sukses. Jadi delete is successfully. Jadi codingan student controllernya itu aku nggak terlalu sama tutorial Tutus Funny. Jadi ada yang aku ubah-ubah, aku tambahin sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau ngikutin tutorial Tutus Funny ya silahkan. Next, kita ke file folder.
Kan tadi kita udah uji coba ya menggunakan metode get, push, put, delete. Dan itu sudah berhasil semua ya. Next, aku di sini bakal install salah satu itu deh kayaknya kalau nggak salah ya di terminal gitu. Kalian buka file folder. Oh iya, aku di sini bakal install Angular. Cara menginstalnya itu kalian ikutin aja caranya. Jadi nggak install langsung di Chrome, tapi agak ribet ya. Kita harus membuka command prompt dulu. Nah, aku bukanya di bagian situ. Lalu kalian masukkan kode npm install Angular. Angular CLI ya, teman-teman bukanya. Nah, yang ini nih. Yang overview. Jadi pas ngeinstallnya itu aku banyak banget problem ya. Banyak yang error kayak nggak berhasil ngeinstallnya, mungkin karena aku salah masukin kode. Jadi banyak video yang ke skip. Nah, kita salin kodenya ya. And then kita tambahin di command prompt. Masukin kodenya di command prompt. Kalian buka dulu file yang kalian bikin tadi, LBS-nya. Lalu kalian ketik command prompt di pencariannya, itu yang di atas, paling atas ya. Nah, kalau misalnya sudah di copy atau disalin, kalian enter aja like this. Nah, jadi aku tuh error terus kayak gitu guys. Jadi ternyata aku tuh harus menginstal kalau nggak salah Node.js ya, karena di laptop aku tuh belum ada Node.js-nya gitu. Jadi aku install dulu kalau nggak salah ya guys. Kan kalau di tutorial Tutus Funny itu dia kayaknya udah ada Node.js ya, tapi aku belum ada. Jadi itu aku coba-coba lagi ya. Ternyata masih error. Jadi masukin codingan itu buat problem solving kalian. Kalian bisa ngatasin masalahnya atau enggak. Kalau kalian udah mentok banget nih, kalian bisa tanya AI. Jadi kenapa codingannya error? Lalu aku tambahin itu ya, codingan ini front end. Jadi kita tuh ini tuh front end-nya, terus codingan yang tadi yang API itu adalah back end-nya ya teman-teman. Nah, ini kita ubah-ubah
bagian front end-nya. Ibu, listriknya turun. Mati itu HP-nya. Ini dia mati. Masak nasi sih. Jadi menurut aku tuh bagian front end ini lebih susah daripada bagian back end-nya karena banyak banget kode yang harus kalian rubah ya. Ini kan nah kan ini si codingan itu masih polos ya, masih kayak template gitu. Jadi kita tambahkan kodenya gitu biar apa? Biar terubah gitu. Dan by the way, di bagian front end ini aku banyak banget ya problem-problem kayak yang error atau kodenya itu nggak berjalan gitu. Jadi kemungkinan videonya itu banyak banget nih yang ke skip because banyak banget yang error deh. Nah, aku copy ya codingannya. Jadi yang utama aku edit itu kalian buka dulu di SRC, app, dan student. Nah yang bagian studentnya itu aku generate. Jadi aku masukin di terminal ng generate component students. Jadi biar langsung ketambah. Jadi CSS-nya udah ada, HTML-nya juga udah ada. Di sini aku agak ngebug ya otaknya guys, karena banyak banget yang error. Bisa kalian lihat itu banyak banget codingan aku yang merah-merah. Kalau bagian front end ini banyak banget gitu yang ke skip. Jadi better kalian ikutin video Tutus Funny, tapi menurut aku itu juga banyak yang ke skip ya. Jadi ya kalian perbaiki sendiri aja errornya.
Di sini aku nambahin file di dalam folder student, yaitu student module TS. Nah, ini dia aplikasi yang aku bikin, yaitu student registration. Kalian masukin namanya, address itu negara atau kota, kalian masukin nomor handphone kalian, lalu kalian submit. Nanti bakal ada notification student registered success. Itu artinya data yang kalian tambahin itu udah berhasil. Lalu ada fitur edit ya. Kalau misalnya ada yang salah gitu pas nambahin negara atau namanya atau ada yang typo, ini aku ada fitur edit ya teman-teman. Lalu kalian submit. Nah, ada notification student update success, itu artinya data kalian berhasil terupdate. Nah, ada juga fitur delete. Nah, oke. Itu dia aplikasi sederhana yang aku bikin, yaitu student registration. Itu buat membantu sekolah kalian biar mempermudah data siswa baru. Sekian, terima kasih. See you next video.